Pernah kebayang nggak? Gimana ceritanya seorang anak dari pulau kecil, Belitung, bisa meroket jadi pemimpin salah satu partai komunis terbesar, bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia. Terus tiba-tiba lenyap begitu saja dalam salah satu episode paling kelam sejarah kita. Sosok yang namanya itu ya selalu disebut kalau kita ngomongin tragedi nasional. Iya, sosok yang sangat sentral ya dalam narasi sejarah modern Indonesia. Kita lagi ngomongin Dipa Nusantara Aidit, atau ya DN Aidit. Orang langsung kepikir PKI, Partai Komunis Indonesia. Dan tentu saja G30S, Gerakan 30 September 1965. Peristiwa yang, mengguncang Indonesia sampai ke akar-akarnya. Betul. Nama yang identik dengan kontroversi besar itu. Pertanyaan gedenya kan selalu ini. Bener nggak sih Aidit itu dalang utama di balik malam jahanam, malam mengerikan itu, atau jangan-jangan dia cuma korban, kayak pion yang dikorbanin dalam permainan politik tingkat tinggi yang jauh lebih ruwet dan brutal dari yang kita bayangin. Coba deh kita telusuri bareng-bareng jejak hidupnya. Mulai dari awal banget. Oke, kita mulai dari kelahirannya ya, dari Belitung. Sip, kita mulai dari Belitung. Lahir namanya Ahmad Aidit, panggilannya Ahmad. Nah, ini aja udah ada sedikit beda versi. Ada yang bilang lahir 30 Juli 1923 di Tanjung Pandan, Belitung. Ada juga yang nyebut lahir di Medan, tapi ya keturunan Belitung. Dan soal tanggal lahirnya pun ada beberapa versi ya, sedikit simpang siur. Nih, ayahnya Abdullah Aidit itu bukan orang sembarangan loh. Mantri Kehutanan, tapi juga aktivis pemuda lawan Belanda. Pernah jadi anggota DPRS, wakilin Belitung, dan yang unik nih, beliau juga pendiri perkumpulan keagamaan Nurul Islam yang orientasinya Muhammadiyah. Nah, itu dia. Ini menunjukkan kompleksitas latar belakangnya ya. Ayahnya tokoh agama lokal tapi juga aktivis pergerakan. Ibunya, Mailan, dari keluarga Ningrat Belitung. Kakeknya Aidit dari pihak ibu itu Ki Agus Haji Abdurrahman, disebut sebagai penoroka, orang yang buka wilayah baru gitu. Yang menarik di sini, soal detail keluarganya ini ada beberapa versi cerita yang beda-beda. Kayak jumlah saudara kandung, saudara tiri, bahkan nasib ayahnya sendiri. Ada yang bilang ayahnya meninggal waktu Aidit kecil, tapi versi keluarga bilang ayah kandungnya hidup cukup lama, nikah lagi. Oh gitu ya. Iya. Ini nunjukin betapa, informasi personal tokoh kayak Aidit ini bisa jadi susah banget dilacak. Dan kadang simpang siur. Bahkan dari sumber keluarga sendiri pun bisa beda-beda informasinya. Agak kabur gitu. Masa kecil si Ahmad ini digambarin sebagai anak pemberani, jagain adik-adiknya, pinter gaul, tapi emang jarang di rumah. Nah, meskipun sekolahnya di HIS, sekolah Belanda, terus dikasih kebebasan sama ayahnya, dia tetap religius. Ya karena lingkungan Melayu yang kuat sama latar belakang ayahnya itu tadi. Rajin ke musola, ngaji, bahkan katanya sering diminta azan, suaranya bagus. Lingkungan membentuk ya, jelas sekali. Dan ini nih, pergaulannya luas banget. Temenan sama semua kalangan, anak militer, anak Tionghoa, sampai disukain orang tua teman-temannya. Kayaknya kepekaan sosialnya mulai kebentuk di sini. Dan kepekaan ini kayaknya bukan cuma basa-basi gaul aja ya. Ada catatan menarik di buku hariannya waktu dia masih kecil. Dia nulis detail banget pengalamannya ikut nelayan melaut. Ngitung hasil tangkapan, ongkosnya berapa, terus dia nyimpulin sendiri, wah, upah mereka ini nggak sepadan banget. Wah, serius? Masih kecil udah mikir gitu? Iya, dia juga akrab sama buru-buru timah. Ngelihat langsung kesenjangan hidup mereka sama para menir Belanda. Dia dengerin keluhan mereka, bahkan katanya nggak segan ikut bantu kerja kasar kayak nyapu atau nyangkul gitu. Pengalaman-pengalaman kayak gini nih, kedekatan sama kaum tertindas dari kecil, kayaknya ini yang jadi fondasi arah politiknya nanti ya. Ketidakadilan itu bukan cuma konsep, tapi ya realita pahit yang dia lihat langsung. Betul sekali. Pengalaman empiris yang sangat kuat dampaknya. Nah, terus dia beranjak remaja, umur sekitar 13-15 tahun, lulus HIS, minta izin buat merantau ke Jawa. Ini juga ada versi beda lagi tujuannya. Ada yang bilang mau dititipin ke Isa Ansyari di Bandung. Tokoh masyumi kan itu ya, yang nanti jadi lawan politiknya. Ya, ironis ya kalau benar versi itu. Versi lain bilang diantar pamannya ke Jakarta, tinggal di Cempaka Putih. Yang jelas intinya mau lanjut sekolah. Akhirnya dia masuk sekolah dagang.
MHS, Middlebury Handel School di Jakarta. Sekolah dagang ya? Di Jakarta, wah si Aidit muda ini cepat banget nyemplungnya ke dunia pergerakan. Umur baru 16 tahun, sekitar 1939, udah aktif aja di Persatuan Timur Muda, Pertimu. Itu organisasi pemuda yang nasionalis gitu. Nah dari sini jaringannya makin luas, nyambung ke Gerindo, organisasi sayap kiri penting sebelum merdeka. Terus kenal tokoh kayak Amir Syarifuddin. Ketertarikannya ke ideologi kiri ini sebenarnya bibitnya udah ada dari Belitung tadi. Sejalan sama keresahannya soal ketimpangan. Walaupun mungkin awalnya pemahamannya soal Marxisme masih samar-samar ya. Tapi momen pentingnya itu pas zaman Jepang. Oh iya, kenapa pas zaman Jepang? Kan waktu itu banyak pemuda terbuai propaganda Jepang Asia Raya gitu kan. Nah, Aidit ini justru milih jalur beda. Dia malah makin serius mendalami ide-ide kiri. Sampai berguru ke M. Yusuf, tokoh PKI ilegal, bahkan minjem salinan Das Kapital, bukunya Marx itu yang bahasa Belanda. Sekitar tahun 1943, dia resmi terlibat dalam kelompok PKI ilegal. Wah, nekat juga ya di zaman Jepang. Aktivitas kayak gitu kan bahaya banget. Makanya, dia sampai minta izin ayahnya buat ganti nama jadi Dipa Nusantara Aidit, DN Aidit, buat ngelindungin keluarga katanya. Dan ayahnya ngizinin. Nama yang kemudian melegenda ya, Dipa Nusantara. Di Jakarta juga, selain politik, dia sempat bikin perpustakaan antara, sekalian usaha jahit kecil namanya. Nah tempat ini jadi kayak base camp gitu, tempat ngumpul aktivis muda sama seniman. Ada Chairul Saleh, ada Malik juga disebut-sebut pernah kumpul di situ. Soal hubungan dia sama tokoh lain, ada satu yang sering disebut juga. Kedekatannya sama Muhammad Hatta di awal-awal. Katanya Aidit ini sempat dianggap anak didik kesayangannya Hatta. Oh iya, tapi kan ideologinya beda jauh nanti. Nah, itu dia. Seiring waktu, jalan ideologi mereka berseberangan. Ini nunjukin kompleksnya hubungan antar tokoh pergerakan zaman itu ya. Ideologi bisa misahin hubungan personal. Tapi uniknya lagi nih, meskipun dia udah Marxis, terus nanti nyambung ke Kominter Jaringan Komunis Internasional, di awal-awal Aidit ini masih dukung Marhainisme Soekarno loh, yang fokus ke rakyat kecil non-proletar itu. Dan belum kelihatan agresif mau rebut kekuasaan gitu. Menarik. Oke, kita lompat sedikit ke tahun 1948. Ini tahun krusial buat konsolidasi kiri di Indonesia ya. Betul. Tahun kepulangan Musso dari Moskow. Tokoh komunis senior yang bawa gagasan Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Intinya, dia menyatuin semua kelompok kiri di bawah satu panji PKI yang Marxis-Leninis. Aidit termasuk yang dukung Musso kan waktu itu? Iya, Aidit termasuk barisan pendukung kuat Musso. Merasa sejalanlah sama semangat pemuda yang anti kompromi. Dia masuk struktur kepengurusan baru, jadi sekretariat buruh. Tapi, kepemimpinan Musso kan nggak lama ya. Situasi politik cepat banget panasnya, terus meletus peristiwa Madiun 1948, bentrokan hebat antara unit bersenjata pro-PKI sama tentara Republik. Iya, konflik yang sangat menghancurkan bagi PKI. Pemerintah pusat menuduhnya pemberontakan komunis. Musso turun tangan langsung, tapi gagal. PKI hancur lebur. Pemimpinnya banyak yang tewas atau ditangkap, termasuk Musso sendiri. Nah, di tengah kehancuran total ini, justru peran Aidit jadi sentral banget ya. Persis. Pasca Madiun, dialah figur kunci yang ngambil alih puing-puing partai. Bayangin aja, partai baru luluh lantak, pemimpinnya habis, dicap pemberontak, nggak terorganisir, penuh trauma. Dari kondisi kayak gitu, Aidit bisa naik jadi sekjen, terus ketua umum. Gila sih, itu perjuangan berat banget pasti. Gimana caranya dia bangun lagi partai dari nol, padahal sentimen anti-PKI lagi kuat-kuatnya? Nah, ini yang sering dibilang strategi Aidit yang paling, brilian mungkin. Dia sadar betul, buat bangkit, PKI butuh dua hal. Dukungan masyarakat bawah, buruh tani miskin, yang jumlahnya gede tapi sering apolitis, sama penerimaan dari elit politik non-komunis biar nggak terus-terusan digebuk. Terus, gimana caranya? Dia bangun citra PKI yang baru sama sekali. Partai yang patriotik, simpatik sama agama, damai, peduli masalah kecil rakyat, moderat, ramah ke kekuatan politik lain. Beda banget sama era Musso yang lebih keras. Plus, dia bangun banyak banget organisasi afiliasi, onderbau istilahnya. Ada Pemuda Rakyat, Gruani buat perempuan, BTI buat tani, Lekra buat seniman, SOBSI buat buruh, macem-macem.
Nyasar ke semua segmen. Betul. Pemilu 1955 itu jadi pembuktian. PKI melesat jadi partai nomor 4 terbesar nasional. Di belakang PNI, Masyumi, NU. Bahkan di Jawa Tengah, nomor 2 setelah PNI, di Jawa Timur, nomor 2 setelah NU. Ini pencapaian luar biasa banget, padahal baru 7 tahun setelah tragedi Madiun. Wow, basisnya di mana tuh paling kuat? Jelas di daerah miskin, pedesaan, terutama yang banyak konflik tanah. Nah, soal konflik tanah ini penting ya kaitannya? Penting banget. Undang-Undang Pokok Agraria UUPA 1960 itu kan tujuannya bagus, keadilan agraria. Tapi implementasinya di lapangan macet, banyak masalah. Ini bikin konflik tajam antara petani kecil yang banyak nggak punya tanah sama pemilik tanah besar. PKI lewat BTI gencar banget angkat isu ini, bikin aksi-aksi nuntut land reform. Ya pasti dapat simpati banyak dari petani kecil ya. Jelas. Tapi di sisi lain, ini juga bikin hubungan makin runcing sama tuan tanah dan kelompok agama yang punya basis kuat di desa dan banyak punya tanah juga. Jadi kayak pedang bermata dua gitu. Oke, jadi PKI makin kuat, populer. Ini yang bikin Aidit makin dekat sama Presiden Soekarno. Iya, nggak bisa dipungkiri. Di akhir 1960 sampai awal 1962, Soekarno kan lagi gencar-gencarnya promosiin Nasakom, nasionalis, agama, komunis, sebagai pilar persatuan. Soekarno bahkan ngotot mau masukin tokoh PKI ke kabinet meskipun ditentang keras sama Angkatan Darat. Kenapa Soekarno ngotot gitu ya? Ada spekulasi sih. Waktu itu kan ekonomi lagi jelek banget. Mungkin Soekarno mikir kalau PKI masuk pemerintahan, ya ikut nanggung beban juga lah kalau ekonomi nggak bener-bener. Akhirnya, Maret 1962, Aidit sama wakilnya, M.H. Lukman, diangkat jadi Menteri Negara. Masuk juga ke Badan Musyawarah Pimpinan Negara. Masuk lingkaran kekuasaan inti ya. Bisa dibilang begitu. Terus puncaknya di tahun 1965 ya, PKI lagi jaya-jayanya banget. Anggota intinya aja disebut sampai 3,5 juta orang. Belum lagi ditambah organisasi masanya. Pemuda Rakyat bisa 3 juta, SOBSI 3,5 juta, BTI katanya sampai 9 juta, Gerwani, Lekra, simpatisan lain, total pendukungnya ditaksir bisa lebih dari 20 juta orang. Angka yang fantastis ya, menjadikan PKI partai komunis terbesar ketiga di dunia waktu itu. Setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ini masa keemasan Aidit dan partainya. Tapi masa keemasan itu runtuh cuma dalam semalam ya. Malam 30 September dini hari 1 Oktober 1965, ada gerakan pasukan, ngakunya gerakan 30 September, sebagian dari resimen Cakrabirawa pengawal presiden, dipimpin Letkol Untung. Mereka nyulik jenderal-jenderal Angkatan Darat dari rumahnya. Momen yang mengubah segalanya. 6 jenderal sama 1 perwira pertama jadi korban. 3 jenderal Ahmad Yani, Haryono, Panjaitan ditembak langsung di rumah. 4 lainnya, Suprapto, Parman, Sutoyo, sama Ajudan Nasution, Pierre Tandean, ditangkap hidup-hidup, dibawa ke lubang buaya, disiksa, dibunuh, jenazahnya dimasukin sumur tua. Nasution sendiri lolos, tapi putrinya, Ade Irma Suryani, kena tembak, meninggal beberapa hari kemudian. Mengerikan sekali. Dan karena beberapa pelaku kunci dari Cakrabirawa yang dianggap dekat PKI, terus Letkol Untung juga punya hubungan sama partai, tuduhan langsung deras banget. PKI dalangnya. Aidit sebagai pemimpin tertinggi, dituduh jadi otak G30S. Upaya kudeta komunis yang gagal. Nah, tapi di sini kan mulai rumitnya. Mulai banyak pertanyaan. Sejarawan kayak John Rosa misalnya, dia punya analisis beda. Dia nunjuk kemungkinan ada konflik internal AD sendiri, perebutan kekuasaan di dalam militer. Iya, Rosa bahkan mengindikasikan kemungkinan adanya skenario yang disiapin perwira Indonesia yang didukung Amerika Serikat, skenarionya. Biarin atau malah provokasi insiden, terus salahin PKI, lakukan penumpasan besar-besaran, bikin Soekarno jadi presiden boneka, terus bentuk pemerintahan baru yang dikuasai militer. Wah, itu teori konspirasi tingkat tinggi ya? Itu salah satu analisis alternatif yang cukup kuat argumennya, berdasarkan dokumen-dokumen yang dia temukan. Kita juga nggak boleh lupa konteksnya. Isu Soekarno sakit parah itu udah nyebar dari 1964, bikin spekulasi liar soal penggantinya. Walaupun kata Subandrio, Aidit sebenarnya tahu sakit Soekarno nggak separah itu. Terus, konflik tanah tadi makin panas, bikin hubungan PKI sama kelompok Islam kayak NU, Muhammadiyah makin tegang.
Jadi posisi PKI di 1965 itu emang lagi di tengah-tengah banyak masalah banget. Oke, jadi setelah G30S gagal, narasi tunggal yang nyalahin PKI itu cepat banget menyebar ya. Cepat sekali. 17 Oktober, Kolonel Sarwo Edi Wibowo pimpin RPKAD mulai operasi penumpasan PKI. Mulai dari Jawa Tengah, terus meluas ke Jawa Timur, Bali, wilayah basis PKI. Dan operasi ini cepat banget berubah jadi pembantaian massal yang, ya, mengerikan. Bukan cuma anggota partai, tapi simpatisan, keluarga, bahkan orang yang cuma dituduh komunis tanpa bukti, jadi korban. Jumlah korbannya nggak pernah pasti ya. Nggak pernah pasti. Perkiraannya luas banget dari ratusan ribu sampai ada yang bilang jutaan orang. Tragedi kemanusiaan yang luar biasa skalanya. Terus nasib Aidit sendiri gimana di tengah kekacauan itu? Ini juga misterius kan? Sangat misterius. Versi paling umum bilang dia berhasil lolos dari Jakarta ke Jawa Tengah. Mungkin mau konsolidasi sisa kekuatan. Tapi akhirnya ketangkap dalam operasi penumpasan pimpinan Sarwo Edi itu. Ketangkapnya di mana? Disebutnya ditangkap di Jawa Tengah, terus dibawa satu batalion Kostrad ke Boyolali. Katanya atas perintah langsung Panglima Kostrad waktu itu, Mayor Jenderal Soeharto. Eksekusinya diperkirakan tanggal 22 November 1965, tanpa pengadilan. Ada cerita dramatis soal eksekusinya ya. Ada versi yang bilang dibawa ke dekat sumur tua, dikasih waktu setengah jam, terus dia malah pidato berapi-api, bikin tentara marah terus nembakin dia. Ada juga versi lain bilang diledakkan di rumah tempat dia ditahan. Yang jelas sampai sekarang, nggak ada yang tahu pasti di mana dia dieksekusi dan di mana makamnya. Hilang begitu saja. Hilang tanpa jejak. Keluarganya gimana? Istrinya, Dr. Swetanti? Nah, ini sisi lain dari tragedi itu. Istrinya, Dr. Swetanti, ini bukan orang biasa loh. Dokter ahli akupuntur perempuan pertama di Indonesia. Dari keluarga Ningrat, Mangkunegaran, Solo. Menariknya, latar belakangnya campur-campur juga. Ada darah Tuban, ada Minang. Nikah sama Aidit awal 1948. Penghulunya KH Raden Dasuki, sesepuh PKI Solo. Punya 5 anak mereka. Terus apa yang terjadi sama Dr. Swetanti setelah G30S? Menurut kesaksiannya bertahun-tahun kemudian, malam 30 September itu, dia ada di rumah waktu Aidit dijemput orang berseragam. Dia sempat ngelarang suaminya pergi, firasatnya nggak enak. Tapi Aidit tetap pergi. Itu pertemuan terakhir mereka. Setelah itu, 3 hari setelah G30S, situasi genting banget, Dr. Swetanti nekat. Dia menghilang dari rumah, pergi nyari suaminya, sampai ke Boyolali. Tapi ya sia-sia. Jejak Aidit udah nggak ada. Akhirnya dia balik ke Jakarta dengan hati hancur. pasti bahaya banget posisinya waktu itu ya. Istri ketua PKI, Sangat berbahaya. Dia terpaksa hidup nyamar, minta bantuan Bupati Boyolali, yang juga tokoh PKI, buat pura-pura jadi suaminya. Ngontrak rumah di Cirende, tapi akhirnya ketahuan juga setelah berbulan-bulan. Katanya karena tetangga curiga. Akhirnya ditangkap. ditangkap terus dipenjara. Iya. Dimulailah masa kelam buat dia. Dipindah-pindah tahanan dari Kodim sampai akhirnya di penjara Bukit Duri, Jakarta. Baru bebas tahun 1980. 14 tahun di penjara tanpa pernah diadili secara resmi. 14 tahun. Selama itu nggak ketemu anak-anaknya. Sama sekali nggak ketemu. Anak-anaknya yang 5 itu dititipin ke kerabat yang beda-beda sama keluarga besarnya. Demi keamanan. Terlalu bahaya bahwa mereka jenguk ibunya di penjara. Ya Tuhan. Setelah bebas gimana? Dia coba lanjut hidup, buka praktek akupunktur lagi. Tapi ya, bayang-bayang masa lalu dan statusnya sebagai istri Aidit itu nggak pernah lepas. Pengawasan aparat terus jalan. Katanya, Swetanti sama ibunya itu figur yang paling diawasi rezim Orde Baru soal bahaya laten komunisme. Rumahnya di Pondok Pinang itu rutin diawasi Intel. Sampai separah apa pengawasannya? Nah, ini bagian yang mungkin paling bikin geleng-geleng kepala ya. Yang nunjukin dalamnya trauma dan paranoid masa itu. Katanya, setiap bulan September, pas mau peringatan G30S, ada jeep isi tentara bersenjata lengkap jaga di jalan masuk rumahnya. Serius? Setiap tahun? Iya. Bahkan waktu Ibu Swetanti meninggal tahun 1984, ada helikopter militer patroli di atas langit sekitar rumah duka pas pemakaman. Astaga. Dan ini terus lanjut loh, bahkan pas Dr. Sutanti udah tua banget, sakit-sakitan, waktu beliau kena stroke parah, dirawat di ICU,
Aparat dari Kodam Jaya katanya datang, interogasi staf rumah satu-satu, Ngapain? curiga ada pihak asing yang biayain perawatan nenek-nenek yang udah nggak berdaya itu. Kecurigaan dan pengawasan itu terus ada sampai akhir hayat Dr. Sutanti. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kisah Aidit ini kompleks banget ya. Penuh warna, ambisi, tapi juga tragedi. Bukan cerita hitam putih sama sekali. Jelas bukan. Lapisan-lapisannya banyak banget. Dari pemuda idealis yang terusik ketidakadilan, jadi arsitek kebangkitan partai raksasa, bawa ke puncak panggung politik, terus berakhir tragis, lenyap ditelan kekerasan yang gubah sejarah Indonesia. Pertanyaan kuncinya yaitu tadi ya, apakah dia murni dalang revolusi yang gagal atau cuma bidak dalam permainan kekuasaan yang lebih besar, melibatkan faksi militer, mungkin asing, konflik sosial ekonomi. Versi sejarah yang saling tabrakan, terutama soal G30S dan kematiannya, itu nyisain ruang interpretasi yang luas banget. Sampai sekarang pun masih jadi perdebatan. Dan fakta bahwa bayang-bayang Aidit, bahkan lewat pengawasan ketat ke istrinya yang udah tua dan sakit puluhan tahun setelah dia mati, itu terus menghantui negeri ini. Ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan ya. Pertanyaan tentang memori kolektif dan trauma ya. Iya, gimana bisa satu sosok jadi begitu sentral dalam trauma sebuah bangsa sampai ketakutan akan dirinya itu terus diproduksi ulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari ketakutan yang nempel begitu lama ini tentang cara kita sebagai bangsa ya menghadapi, memahami, dan mungkin suatu saat nanti berdamai sama sisi tergelap sejarah kita sendiri.